Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online Matematika Fisika, masih tentang bilangan kompleks. Dan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akar dan pangkat bilangan kompleks. Kalian bisa membuka buku saya, halaman 35. Nah, di sini ada akar dan pangkat bilangan kompleks. Kalian bisa baca di bagian itu, atau saya akan menuliskan lagi di sini. Kita bagi dalam dua sesi untuk bagian ini, akar dan pangkat. Dan yang pertama ini saya akan menjelaskan dulu tentang pangkat bilangan kompleks. Oke, pangkat dulu. Dalam satu permasalahan, mungkin kita akan ketemu sebuah bilangan kompleks yang harus dipangkatkan. Tapi ternyata ada beberapa triks atau tips di dalamnya sedemikian rupa sehingga bilangan kompleks itu tidak harus kita pangkatkan semua. Ilustrasinya semacam ini. Jadi kalau saya punya Z pangkat N, kalau saya nyatakan dalam bentuk polar, tentu bentuknya adalah RE pangkat I theta. Kalau saya pangkatkan dengan N, nah, semacam ini, tentu hasilnya adalah R pangkat N kali E pangkat I N theta. Nah, semacam itu. Dan kalau kita uraikan lagi, yang E pangkat I theta ini kan sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi N-nya tidak lagi dalam pangkat tapi dalam N sini. Nah, ini ya. Kenapa bisa begini? Ya, sementara kalian terima saja dulu ya. Prinsipnya di sini, kalau kita memangkatkan bilangan kompleks, tidak harus semua bilangan kompleks itu kita pangkatkan. Jadi ada yang tidak harus dipangkatkan. Ini tentu mempermudah perhitungan. Nah, lalu bagaimana kalau yang kita dapati bilangan kompleks itu bentuknya tidak dalam bentuk polar semacam ini? Misalkan bilangan kompleks itu bentuknya dalam bentuk kartesian. Ya, tentu untuk melakukan perhitungannya kita transformasikan dulu bilangan kompleks itu ke dalam bentuk polar, baru kita selesaikan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada sesi sebelumnya, saya selalu menekankan bahwa kalian harus tahu transformasi keduanya ini, baik itu bilangan kompleks dari bentuk polar ke kartesian ataupun sebaliknya dari kartesian ke bentuk polar. Oke, agar lebih konkret, mungkin saya bisa memberikan sebuah contoh soal. Misalkan saya punya saya punya 1 plus I pangkat 8. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita tidak harus memangkatkan ini 8 kali. Ini mungkin cukup lelah ya. Ada cara yang sederhana. Pertama, kita anggap dulu katakanlah Z itu sama dengan 1 plus I. Nah, ini dalam bentuk kartesian. Kita rubah dulu dalam bentuk polar. Kita rubah dulu Z ini dalam bentuk polar. Tentu, kalau kita harus merubah dalam bentuk polar, halo. Ya. Lagi kuliah ini, Pak.
Iya, nggak apa-apa, santai. Gimana? Nggak live kok. Aku bisa dulu kayak gini, ya tak potong grup, rawai. Tapi bisa. Iya. 2,000 years later. Ya, makasih ya. Ayo, Waalaikumsalam. Ada iklan? Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Kita tahu bahwa R itu sama dengan akar dari saya pakai tinta merah aja ya. Tuh. Saya pakai tinta merah saja. Bahwa R itu sama dengan akar X plus Y. Nah, jadi X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 1. Jadi akar 1 plus 1 sama dengan akar 2. Lalu tetanya adalah artos tangen Y per X, yaitu artos tangen 1 per 1, dimana X-nya 1, Y-nya 1, tentu ini adalah 45 derajat, atau kalau saya tuliskan dalam pi, dalam radian, ini adalah pi per 4 radian. Nah, sehingga Z ini, Z pangkat 8, Z pangkat 8, atau sama dengan 1 plus I pangkat 8, itu bisa saya tuliskan sebagai akar 2 E pangkat I pi per 4 pangkat 8, semacam itu. Jadi hasilnya adalah akar 2 pangkat 8 kali E pangkat I 2 pi. Nah, semacam itu. Tentu akar 2 pangkat 8 adalah sama dengan 2 pangkat 4, hasilnya adalah 16. Nah, E ini harus kita uraikan lagi ke dalam kartesian. Tentu kalau kita punya E pangkat I2pi, maka X-nya adalah R cos theta. Nah, di sini R-nya adalah 1 sehingga cos 2pi, dan Y-nya adalah sin 2pi. Kita tahu cos 2pi adalah 1 dan sin 2pi adalah 0, sehingga di sini 16 kali 1 sama dengan 16. Oke. Gimana ini? Nah, ternyata 1 plus I pangkat 8 ini kalau diselesaikan hasilnya adalah 16. Dan caranya tidak begitu berat, tidak kita harus mengalihkan 1 plus I itu sampai 8 kali. Ada beberapa transformasi yang dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang mudah. Semacam itu ya. Jadi prinsipnya dalam konteks pangkat bilangan kompleks ini ada beberapa cara agar hasil yang diperoleh itu lebih sederhana dan langkahnya lebih ringkas begitu. Tapi yang perlu kalian ingat, kadang untuk menjadikan sesuatu hal itu lebih sederhana, caranya tidak sederhana. Oke, pada sesi ini saya akhiri dulu. Pada sesi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akar bilangan kompleks. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.